Selamat datang Bapak Ibu di kantor camat Kecamatan Medan yang setia dalam acara konsultasi pabrik AMDAL dan rencana pembangunan perumahan Defensi One oleh PT Gaperta Wirakencana yang berada di Kelurahan Tanjung Pusta, Kecamatan Medan Halpetea, Kota Medan, dan Desa Tanjung Pusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang sudah berhadir pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan besar pendapat dan tanggapan yang kita tuturkan, artinya ini menegaskan juga apa yang disampaikan dari daerah provinsi, ya, baik itu yang sifatnya informatif itu disampaikan. Kedua, nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan dan nilai lokal apa yang mungkin ada yang perlu dipertahankan. Yang ketiga, bisa dalam bentuk juga saran masukan, aspirasi, harapan, keinginan. Jadi tidak dirugikan satu secara ekonomi, mungkin secara budaya, maka nanti ini akan dikumpulkan di dalam satu dompet sendiri. Susunan dokumen AMDAL itu akan disusun sendiri, itulah dia bagian dari keterlibatan masyarakat. Jadi kita harapkan peran serta aktif langsung dari masyarakat. Kenapa? Karena yang masyarakat yang tahu tentang kondisinya, dan masyarakat yang akan merasakan, dan masyarakat yang punya aspirasi, keinginan itu tadi itu yang perlu disampaikan. Yang kemudian nanti juga setelah itu akan memilih perwakilan yang akan menjawab ya, dari masukan-masukan teman-teman masyarakat yang menjadi artinya nanti itu bisa kembalikan sebenarnya. Yang keterwakilan itu juga merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat yang terdampak langsung. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Keterlibatan publik merupakan salah satu prinsip AMDAL, di mana pandangan keterlibatan pandangan masyarakat yang terdampak dan berkepentingan membantu memastikan proses pengambilan keputusan yang tepat dan dampak risiko yang terminimal mungkin. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti acara ini dengan berperan aktif, memberikan saran masukan atau pertanyaan. Mudah-mudahan ke depannya tidak terlalu banyak pergolakan. Di sini saya bertanya besar, pada dasarnya tidak keberatan dengan adanya Defensi One ya, karena Defensi One ini sama-sama kita ketahui sudah berjalan beberapa tahun ya, dan sejauh ini tidak terlalu menimbulkan masalah di wilayah kita. Mungkin ini yang kedepannya proses pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kawi Bowo, Kepala Desa Pusat. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir untuk merespon rencana pengembangan dari pembangunan Defensi One. Memang selama ini seperti disampaikan oleh Ibu Lurah, Bapak Ibu sudah berjalan lama. Sekarang kita mau mengembangkan
total 9.000 meter persegi. Terima kasih kehadiran Bapak semua. Jelasnya Bapak Ibu, Jenderal buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Gunedi MP sebagai Camat Medan Terpesia, yang kami hormati Bapak Kades Tanjung Gusta, Bapak Ibu Lurah Tanjung Gusta, Bapak Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Eva, Bapak Kadis Lingkungan Kota Medan yang diwakili oleh Bapak Asmadi, Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Bu Desi. Izinkan saya Bapak Ibu menyampaikannya secara berdiri, karena kalau saya hadir Bapak Ibu saya rugi ya Bapak Ibu semuanya di sini. Izinkan saya menyampaikannya 10 sampai 15 menit. Apa itu AMDA? Ya, nama saya Mega. Kebetulan bapak saya adalah Mangga Julu, jadi buatlah saya Mangga Julu. Kalau nama adalah bukan, jadi bikinlah saya Mangga Julu, Bapak Ibu. Jadi silakan. Jadi mungkin ada istilah-istilah teknis yang harus saya sampaikan, yang Bapak Ibu tidak mengerti, silakan dipotong saja. Ya, Bapak Ibu ya, setuju ya? Jadi saya menyampaikannya mungkin secara teknis beda dengan Bapak-Bapak Ibu yang di depan. Karena setelah ini kami mohon saran tanggapan Bapak Ibu terhadap rencana pembangunan perumahan pensiunan dengan luas lahan 19.000 hektar atau 191.570 meter persegi dan luas bangunan 153.638,4 meter persegi. Dan mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semuanya pada umumnya pernah ke atau melihat perumahan di pensiunan yang berada di Jalan Pembangunan 1, Gapar Tak Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Terpesia, Kota Medan, dan Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada satu desa, satu kelurahan di lokasi yang ini, ya Bapak Ibu, sehingga kami mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Deli Serdang. Nah, sesuai dengan aturannya, maka ketika dia berbatasan dengan Medan dan Deli Serdang, maka yang menandatangani izin ini adalah Bapak Gubernur. Dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Nah, untuk pemelakas kegiatan adalah PT Jalpeta Wirana. Sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Ibu Jenny yang tadi sudah mempresentasikan memperkenalkan dirinya. Jadi Ibu Jenny adalah penanggung jawab dari kegiatan pembangunan ini PT Jalpeta Wirana Rencana, dan penyusun dokumen AMDAL ini adalah PT Olahraga Besar Konsultan yang sudah tersertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Bapak silakan lihat kompetensinya. Nah, untuk menyusun dokumen AMDAL adalah bukan semua konsultan yang bisa menyusun. Yang menyusun adalah orang-orang yang sudah sertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi satu ketua dan 2 anggota. Kebetulan di perusahaan kita sudah menerima yang sertifikasi, jadi kami berhak secara penuh dan legalitas untuk menyusun dokumen AMDAL. Ini adalah izinnya. Jadi sebagai bahan informasi, kenapa disusun dokumen ini adalah persyaratan untuk membangun. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal IEB, sekarang namanya adalah PUBG, ya, persetujuan bangunan gedung. Hanya ganti baju saja. Cuma persyaratan adalah harus dia punya izin lingkungan. Maka itulah maksud dan tujuan kami memaparkan apa itu rencana pembangunan perumahan pensiun. Yang direncanakan 50 unit ini akan berada di Kabupaten Deli Serdang. Ini Kota Medan, Bapak Ibu. Ya, atas ini semua adalah Deli Serdang. Ya, tapi kami tetap akan mengundang masyarakat yang Deli Serdang dan masyarakat yang di Kota Medan. Ini rencana pembangunan yang 50 unit tadi, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan aturan, AMDAL ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi aturannya adalah sama seperti aturan menyusun dokumen AMDAL. Dia adalah dokumen hukum. Selain dia dokumen hukum, dia adalah dokumen ilmiah. Maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, ya selain tata cara penyusunan dokumen AMDAL yang diatur di peraturan perundang-undangan kita, kami menyusunnya sesuai dengan dokumen ilmiah. Menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, itu sama aturannya dalam penyusunan dokumen AMDAL.
Ketika ada pembangunan Bapak Ibu, pasti ada dampak positif dan negatif. Yang setuju ya Bapak Ibu ya, pasti ada dampak positif dan negatif. Mau bangun apapun, mau bangun rumah, atau mau bangun masjid, mau bangun gereja atau apapun itu, mau bangun musola dan segala macam, pasti ada dampak positif dan negatif. Kalau sudah ada peningkatan pendapatan, otomatis sikap dan persepsi Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruang ini pasti yang positif, tidak lagi negatif. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Misalnya, ketika bangun nih, Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada mobilisasi semen, kemudian ada peralatan truk dan segala macam. Ketika ada mobilisasi peralatan material kerja, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, itu akan timbul penyakit ispa, infeksi penyakit saluran atas. Kalau kita sering dengar itu adalah batuk-batuk. Nah, kalau dia sudah batuk-batuk, maka akan ada sikap dan persepsi yang negatif terhadap kesehatan masyarakat. Makanya tadi Pak Kades bilang buatlah pos kesehatan masyarakat. Dia kan Pak Kades. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi salah satu dampaknya adalah debu. Yang kedua dampak sampingnya. Setiap kita manusia itu kan pasti mengeluarkan cairan dalam tubuh kita. Kan kalau Bapak Ibu pernah dengar, kalau kita mau ke toilet, atau kita kamar mandi, kita kencing kamar mandi ya. Nah, semua limbah cair tadi itu harus dikelola. Dia tidak boleh keluar langsung ke paru. Nah, aturan peraturannya, PT Gapura Wilayah Rencana akan membangun IPA, instalasi pengolahan air limbah. Nah, dia tidak boleh keluar langsung ke toilet. Supaya bisa sesuai dengan baku mutu, sesuai dengan aturan, berapa parameter air limbah yang akan dibuat, maka PT Gapura Wilayah Rencana akan memantau air limbahnya melalui laboratorium yang terakreditasi di Kementerian. Ya Pak Bu, jadi nanti mungkin Bapak Ibu bertanya nih, limbah kemana nih? Dibuang kemana? Biasanya kan limbah bawa ke sini, bau lah segala macam gitu ya, seperti limbah pabrik dan semuanya. Jangan takut Bapak Ibu bahwa PT Gapura diwajibkan harus membuat IPA. Nanti kami bisa mengukurnya. Nah, tujuan AMDAL adalah meminimalkan dampak negatif yang sudah saya katakan dan memaksimalkan dampak positif ini di dalam satu dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan saat ini adalah dokumen AMDAL, bukan dokumen UKM. Saya sudah sebutkan bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen hukum. Ya, karena dia dokumen hukum, maka kami menyusun sesuai dengan tata cara peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah aturan yang harus kami ikuti, mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, ada Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020, itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja itu adalah PP 22 tahun 2021 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan. Nah, selanjutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang jenis dokumen wajib AMDAL, UKM, UPL, dan SPPR. Dan terakhir adalah PP 05 tahun 2021 tentang perizinan perusahaan berbasis risiko. Ini adalah dasar hukum ketika kami akan melakukan penyusunan dokumen AMDAL. Nah, yang terlibat di dalam penyusunan dokumen AMDAL ada 3. Selain masyarakat dan pemerintah kita yang ada di depan, itu juga harus ada pemberkasannya, wajib. Baik, dalam dokumen AMDAL ada 6 komponen lingkungan yang harus kita bahas di dalam dokumen AMDAL. Yang pertama adalah komponen fisika kimia. Misalnya ada getaran, ada mobilitas udara, ada kebersihan, ada perubahan limbah cair, ada limbah B3 dan semuanya. Itu yang harus dibahas di dalam dokumen AMDAL. Yang kedua ada komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Mulai dari perekrutan tenaga kerja lokal, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, di aturan regulasi kita, masyarakat harus direkrut sesuai dengan skill dan kualifikasi oleh pemberkasan. Jadi wajib itu. Kemudian ada komponen biologi, misalnya dulu itu ketika belum dibangun, itu banyak rumput, lalang, pohon-pohon besar di sana. Nah, ketika sudah dibangun,
Nah, berapa tegangan pokok itu yang ada di lokasi sudah ditebak dan berapa rumput yang habis karena bangunan itu juga dikaji dalam dokumen AMDAL. Nah, untuk kesehatan masyarakat, tadi misalnya ISPA, infeksi penyakit saluran atas tuh, program mobilisasi peralatan material, banyak debu, jadi batuk-batuk, nah itu juga dikaji dalam dokumen. Jadi Bapak Ibu, AMDAL itu adalah bukan dokumen perizinan, ya, sepakat kita. Jadi nanti ada masyarakat yang ada keusulan ke Pak Bupati atau Pak Gubernur, mana izin AMDAL-nya? AMDAL itu bukan izin, tapi adalah kelayakan lingkungan. Maka nanti Pak Bupati, Pak Gubernur akan menerbitkan surat kelayakan lingkungan hidup. Ya, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, inilah yang akan dasar dari perizinan perusahaan. Nah, masyarakat dilibatkan di mana? Pertama adalah di dalam konsultasi publik. Yang kedua, nanti waktu kita sidang AMDAL dan rekan-rekan. Maka nanti ketika kita sidang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang Jalan Singamangaraja, itu masyarakat turut diundang. Maka ketika nanti akhir sidangnya saya ngomong ke Pak Camat bahwa akan ada 3 masyarakat yang turut berpartisipasi memberikan saran dan pendapat untuk kita sidang komisi nanti ya. Pak Camat